Kayak meng-MC saya. Ngatasin nervous ya. Selamat datang semua teman-teman semuanya. Nih duet malam ya. Masih. Pokoknya kita selesaikan malam ini, Bang. Saya malam hari ini. Selamat datang yang terhormat Ketua DKM ada ya? Ada. Kamu siapa Bang? Izin Bang. Aman Bang. Oke. Sebuah persembahan spesial dari karya WS Rendra, ada 3 gabungan puisi, paduan puisi malam hari ini yang dibacakan dengan rekan saya Alexis Wanto dan bersama saya Andika Septia. Sebuah paduan puisi. Makna sebuah titipan dan sajak bulan Mei 1998 di Indonesia, bahwa kita ditatang 100 dewa. W.S. Rendra. Seringkali aku berkata ketika orang memuji milikku bahwa sesungguhnya ini hanya titipan, bahwa mobilku hanya titipan Allah, bahwa rumahku hanya titipan, bahwa hartaku hanya titipan, bahwa putraku hanya titipannya. Aku tulis sajak ini di bulan gelap-gelap aja. Bangkai-bangkai tergeletak lengket aspal jalan, amarah merajalela tanpa arah. Ketakutan muncul dari sampah kehidupan. Pikiran kusut membuka simpul-simpul sejarah. Oh zaman edan, oh malam kelam pikiran insan. Tetapi mengapa aku tak pernah bertanya? Mengapa dia menitipkan padaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya ini? Koyak-moyak sudah keteduhan tanpa percaya. Kitab undang-undang tergeletak di selokan, kepastian hidup terhuyung-huyung dalam comberan. Oh, tata warna fata morgana kekuasaan, oh sihir berkilauan dan mahkota raja-raja. Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta olehnya? Dari sejak zaman Ibrahim dan Musa, Allah selalu mengingatkan bahwa hukum harus lebih tinggi dan keinginan para politisi, raja-raja dan tentara. Oh, kebingungan yang muncul dari kabut ketakutan. Oh, rasa putus asa yang terbentur sungkur. Ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah, kusebut itu sebagai ujian, kusebut itu sebagai terang, kusebut dengan panggilan apa saja untuk melukiskan bahwa itu adalah derita. Berhenti mencari Ratu Adil. Ratu Adil itu tidak ada. Ratu Adil itu tipu daya. Apa yang harus kita tegakkan bersama adalah hukum adil. Ketika aku berdoa, aku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, ingin lebih banyak mobil, lebih banyak popularitas, dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Hukum adil adalah bintang pedoman di dalam prahara, bau anyir darah yang kini memenuhi udara, menjadi saksi yang akan berkata, apabila pemerintah sudah menjarah daulat rakyat, apabila tukang sudah menjarah ekonomi bangsa, apabila aparat keamanan sudah menjarah keamanan, maka rakyat yang tertekan akan mencontoh penguasa, lalu menjarah di pasar dan di jalan raya. Seolah keadilan dan
nasibnya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita menjauh dariku dan nikmat dunia kerap menghampiriku. Kuperlakukan dia seolah mitra dagang dan bukan kekasih. Minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tak sesuai keinginanku. Wahai penguasa dunia yang fana, wahai jiwa yang terdenung sihir tahta, apa masih buta dan tuli dalam hati? Apakah masih akan menipu diri sendiri? Apabila saran akal sehat kamu remehkan, berarti pintu untuk pikiran-pikiran gelap yang akan muncul dari sudut-sudut gelap telah kau buka. Gusti, padahal tiap hari ku ucapkan hidup dan matiku hanyalah untuk beribadah. Ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan sama saja. Cabut kamu cerita, bukan untuk mengajak ibu pertiwi. Air mata untuk menghibur hati. Sementara engkau kenangkan encokmu. Kenangkanlah pula masa remaja kita yang gemilang, Dan juga masa kita yang hampir rampung, dan dengan lega akan kita lunaskan. kita tidaklah sendiri dan terasing dengan nasib kita, karena soal adalah hukum segala kehidupan. Suka duka kita bukanlah istimewa, karena setiap orang mengalami. Hei, hidup tidaklah untuk mengeluh dan mengadu. Hidup adalah untuk mengolah hidup, bekerja membalik tanah, memasuki rahasia langit dan samudra. Sudah menciptakan dan mengukir dunia. Kita menyandang tugas, karena tugas adalah tugas, Bukannya demi surga atau neraka, tetapi demi kehormatan seorang manusia. karena sesungguhnya kita bukanlah debu, meskipun kita telah reot, tua renta dan ragu. Kita adalah kepribadian, dan harga kita adalah kehormatan kita. Tolehlah lagi ke belakang, ke masa silam yang tak seorang pun berkuasa menghapusnya. Lihatlah betapa tahun-tahun kita penuh warna. 90 tahun yang dibelai nafas kita. 90 tahun yang selalu bangkit, melewatkan tahun-tahun lama yang porak-poranda. Kenanglah pula bagaimana dahulu kita tersenyum senantiasa menghadapi langit dan bumi dan juga nasib kita. Kita tersenyum bukanlah karena bersandiwara, Bukan senyum adalah suatu kedok, tetapi karena senyum adalah suatu sikap. sikap kita untuk Tuhan, manusia sesama, nasib dan Lihatlah 90 tahun penuh warna. Tenanglah bahwa kita telah selalu menolak menjadi koma. Kita menjadi goyah dan bongkok karena usia nampaknya lebih kuat dari kita. Tetapi bukan karena kita telah terkalahkan. Aku tulis saja ini untuk menghibur hati. Sementara kau kenangkan encokmu, Kenangkanlah pula bahwa kita hidup dikatakan 100 tahun.